Atau kok bisa ya baru ketemu sekarang? Pernah nggak kamu ketemu seseorang dan rasanya kayak nggak asing, kayak familiar, atau kayaknya bukan cuman kebetulan? Bukan cuman karena ngerasa cocok, tapi karena kayak timingnya pas, dan kalau diurut-urutin rasanya tuh kayak, kok bisa ya ketemu gitu? Atau kok bisa ya baru ketemu sekarang? Ada sebuah mitos kuno yang bilang kalau dua orang yang terkait atau yang terikat dengan sebuah benang katanya akan tetap ketemu walaupun mereka udah pisah jauh, udah pisah lama, atau kesannya udah kayak nggak mungkin ketemu, tapi akan tetap ketemu. Teori atau mitos ini dikenal dengan The Red String Theory atau teori benang merah. Saking populernya teori ini, sering banget banyak film-film yang mengangkat atau kayak mengadopsi beberapa belief dari teori ini ke dalam film mereka. Sebelum mulai lebih jauh, coba deh kalian inget-inget, ada nggak satu orang dalam hidup kalian yang kalian ngerasanya kayak ketemu dia nih sangat-sangat bukan sekedar kebetulan, tapi kayak banyak probabilitas yang memang kayak tiba-tiba fall into place gitu. Hai, it's Stephanie for Doorstep. Hari ini kita akan bahas soal The Red String Theory dan film-film apa aja yang ada Red String Theory di dalamnya. Let's get down. The Red String Theory ini bermula dari kepercayaan kultur Tiongkok yang bilang kalau ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang dewi pernikahan mereka, entah dewi atau dewa. Ini namanya, yang setiap malam katanya dia keluar membawa buku takdir dan membawa benang yang warnanya merah. Tugasnya sebenarnya kayaknya simpel tapi berdampak atau bermakna besar. Jadi dua orang ini yang memang sudah tertulis namanya di dalam buku takdir itu akan diikat di pergelangan kakinya dengan benang merah. Dan kenapa diikat di pergelangan kaki tadi itu kayaknya jadi simbol tadi kenapa walaupun mereka udah jalan sejauh apapun, tapi mereka akan tetap ketemu eventually. Jadi benangnya bisa kusut, benangnya bisa renggang, benangnya bisa kayak hampir rusak atau hampir putus, tapi nggak akan benar-benar putus karena memang ini mengikatkan sebuah takdir. Nah, di dalam mitos Tiongkok ini lebih ke soal pernikahan gitu loh. Lebih ke dua orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi suami istri. Ke konsep jodoh mungkin. Nah, bergeser ke Jepang, Red String Theory ini juga beredar dengan nama yang berbeda lagi. Dan yang membuat beda dari Tiongkok tadi, di Jepang, Red String Theory ini diikatnya bukan di pergelangan kaki, melainkan di jari kelingking. Ini dihubungkan dengan konon katanya di jari kelingking itu ada salah satu pembuluh darah yang terhubung langsung ke jantung. Makanya kita juga kenal di budaya barat, atau bahkan mungkin internasional kali ya, kalau bikin janji itu suka bikin pinky promise pakai jari kelingking. Makanya di Red String Theory versi Jepang, benang merahnya ini bukan di kaki, melainkan di ujung jari kelingking. Kalau di Tiongkok lebih fokus ke kosmik besar yang kayak soal pernikahan, di Jepang ini lebih ke intimate, lebih ke hubungan yang mungkin agak sedikit in general gitu loh, lebih ke konsep casual daripada versi Tiongkoknya. Jadi kalau di versi Tiongkoknya lebih kepada bentuk hubungannya apa, tapi kalau di Jepang tuh lebih kepada perasaan yang mungkin mendekati dengan konsep soulmate. Tapi inti esensinya sama, intinya adalah orang-orang yang memang sudah ditakdirkan untuk ketemu sama kita, mau kita pergi gimana pun, mau kita sejauh apapun, eventually akan ada momen yang mempertemukan. Dan saat momen itu terjadi, dua orang ini akan kayak takjub gitu loh, karena mungkin mereka sebenarnya udah banyak ketemu di lain waktu, tapi nggak pernah diizinkan notice gitu loh, karena memang it's not the time yet. Tapi waktu the time is right, then they will notice each other, and that's it, the Red String Theory. Banyak orang yang menghubungkan Red String Theory ini dengan konsep soulmate tadi. Jadi nggak melulu soal pasangan hidup dalam konteks sexual relationship, tapi bisa juga dalam bentuk sahabat, bisa juga dalam bentuk teman-teman yang ada di sekitar kita, bisa juga datang dalam bentuk-bentuk hal-hal yang mungkin nggak selalu kita sukai, tapi memang itu udah ditakdirkan untuk jadi part of us yang memberikan makna, kesan, dan pelajaran sendiri gitu loh buat hidup kita. Karena kan kalau kita ditanya apa sih artinya soulmate, rasanya tiap orang pasti memaknai arti soulmate ini beda-beda kan, dan nggak melulu soal sahabat, soal teman dekat, atau soal pacar, soal suami atau istri, tapi lebih kepada orang-orang yang memang frekuensi dan kehadirannya itu kayak such a blessing for us. Jadi salah satu yang lumayan menarik adalah dua orang yang terikat dengan Red String Theory ini mungkin saja udah ketemu di banyak kesempatan, tapi memang mereka nggak notice satu sama lain gitu loh, sampai ketika waktunya tiba. Makanya pas mereka akhirnya ketemu, mereka akan mulai connecting the dots atau mulai menghubungkan titik-titik di masa lalu, dan mereka akan sadar kalau sebenarnya mereka bisa aja ketemu lebih awal atau menyadari kehadiran satu sama lain lebih awal, tapi they just didn't.
Saking populernya kepercayaan tentang red string theory ini, konsep ini banyak diangkat di film-film gitu loh. Salah satunya adalah di film Your Name, di mana ada salah satu scene dalam film ini ketika Mitsuha mengaitkan benang merah atau tali merah gitu loh, yang namanya adalah kumihimo, dan tanpa sadar tali itu seperti menjadi simbol keterikatannya dengan Taki. Mereka terpisah waktu, terpisah dimensi, bahkan sempat kayak kehilangan ingatan gitu, tapi mereka eventually fall back into places. Kayak mereka akhirnya ketemu lagi dan tidak pernah benar-benar terpisahkan. Ada satu adegan yang memorable banget soal red string theory di film ini ketika mereka ada di sebuah momen senja yang sama tapi tempatnya beda, dan mereka sama-sama ngerasa kayak kangen atau kehilangan sesuatu tapi mereka sendiri nggak tahu apa. Contoh lain yang lebih dramatisnya ada di film Goblin ketika Ji-yoon, kalau nggak salah cara bacanya, dia satu-satunya orang yang bisa ngelihat pedang di dadanya Goblin. Seolah kayak dari awal tuh memang dia doang yang ditakdirkan untuk bisa ngelihat itu gitu. Terus mereka terpisah oleh kematian dan dipertemukan kembali oleh waktu sampai akhirnya mereka ya bersama gitu loh. Walaupun gak ada benang merah yang literal banget kayak di Your Name tadi, tapi ini kayak konsepnya sama kan, bahwa memang sesuatu yang harus ketemu itu gak bisa dihindari. Lalu salah satunya yang paling populer adalah di Crash Landing on You. Ini terkenal banget di kalangan orang-orang yang suka banget film Korea pasti. Dari premisnya aja udah aneh kan, seorang perempuan Korea Selatan mendarat di Korea Utara karena badai. Tapi yang bikin red stringnya jadi kerasa adalah setiap detail kecilnya, kayak mereka tuh sebenarnya hampir ketemu waktu di Swiss, terus bahwa hidup mereka tuh bersinggungan tanpa sadar gitu loh. Seperti apa ya, the universe seperti berusaha bilang kalau ya waktu itu belum waktunya ketemu, but now it's the time. So it feels like red string theory. Nah, jadi apa sebenarnya red string theory ini sebenarnya nyata atau mitos? Kalau kita tarik ke sisi yang lebih realistis atau kita mau bersandar dengan psikologi, sebenarnya katanya secara psikologis manusia tuh punya kecenderungan untuk mencari pola-pola atau menghubungkan titik-titik, connecting the dots. Ada yang disebut dengan confirmation bias, di mana kita cenderung mengingat kejadian yang mendukung narasi romantis yang ada di kepala kita, atau mungkin narasi yang kita mau, dan lebih ke mengabaikan yang nggak sesuai. Kita cuma mau ambil yang cocok-cocoknya, yang sesuai-sesuainya aja. Manusia juga punya keinginan emosional, kebutuhan emosional untuk merasa dipilih gitu. Jadi dengan adanya teori-teori semacam ini, maka manusia merasa bahwa hubungan atau apa yang dia miliki dalam hidupnya itu nggak sia-sia atau nggak cuman kebetulan, tapi memang punya makna tersendiri. Jadi mungkin sebenarnya red string theory ini bukan tentang benang merah secara literal, atau bukan seperti pada kepercayaan di Tiongkok yang bilang bahwa ada sebuah dewa atau dewi yang melakukan itu setiap malam, connecting the red string. Manusia ingin memaknai hubungan atau hal-hal yang dia punya dalam hidup supaya hal itu tuh jadi lebih bermakna, jadi lebih berisi, nggak terkesan kebetulan, tapi lebih kepada kayak ada sesuatu yang spesial yang membuat mereka sayang dengan hal itu. Dan aku yakin benang merah ini tuh nggak cuman soal pernikahan aja atau soal pasangan in terms of sexual relationship, tapi bisa bermakna banyak, bisa bermakna persahabatan, pertemanan, koneksi, dan lain sebagainya yang memang berkesan dan bermakna dalam hidup setiap kita. Well, aku pribadi percaya sama red string theory because I happen to have experienced this a couple of times in my life. Aku punya beberapa teman yang memang saat kita akhirnya jadi berteman dekat dan deket banget, terus kita jadi sama-sama tahu kalau dulu kita tuh juga punya, ketika menghadapi sebuah pilihan, kita punya pilihan yang sama gitu loh, punya beberapa opsi yang sama. Jadinya kayak mikir apapun opsi yang diambil ada probabilitas untuk kita juga ketemu kalau bukan di tempat yang ini gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu menurutku kayak just for fun, but it's something sweet. Dan ada orang-orang yang akhirnya kita kenal, terus kita ngobrol sama mereka, kita ngobrol kalau ternyata kita pernah ada di event yang sama di waktu yang lalu, pernah ada di tempat yang sama, di organisasi yang sama, tapi kita nggak pernah benar-benar bump into each other. Mungkin kita pernah ngelihat sama-sama dari jauh, tapi nggak pernah notice, nggak pernah benar-benar kenalan kayak secara sadar gitu loh. Kayak kita cuman ada di waktu atau momen yang sama, tapi nggak pernah benar-benar ngeh sama satu sama lain, sampai ketika ya kita ketemu di masa ini, kita baru kayak banyak hal yang kita obrolin nyambung, bahwa ternyata kita juga datang dari masa lalu yang kurang lebih mirip. Menurut aku pribadi, hal-hal seperti itu selama nggak berlebihan dikonsumsi atau dipercaya sih fine-fine aja dan seru-seru aja, karena itu membuat akhirnya hubungan yang kita punya dengan seseorang jadi jauh lebih bermakna dan kita jadi jauh lebih sayang sama relationship itu, I think. Tapi aku akan lempar balik ke kalian, what do you guys think? Apakah red string theory ini sesuatu yang bisa dipercayai?
baik secara serius maupun secara buat seru-seruan aja, atau kalian completely nggak percaya dengan teori ini, atau kalian tim yang pokoknya semua itu serba coincidence, or what? Kamu punya nggak pengalaman yang sama? Kalau punya, coba dong cerita di kolom komentar atau tulis di kolom komentar what do you guys think about red string theory. Jangan lupa subscribe karena Doorstep akan hadir dengan teori-teori menarik lainnya from around the globe. I'll see you next time. Bye-bye!